Aku tidak pernah menganggap cerita rakyat sebagai sesuatu yang penting. Bagiku, mitos hanyalah cara lama untuk menakut-nakuti, menjaga tradisi dengan cara yang berlebihan. Namun, satu malam-malam yang akan terus menghantui pikiranku hingga sekarang mengubah segalanya. Aku tidak hanya menjadi saksi, tapi bagian dari cerita itu sendiri. Kisah ini bermula saat aku pulang dari sebuah acara keluarga di desa ibuku. Lokasinya cukup terpencil, dikelilingi hutan kecil dan pemukiman yang berjauhan satu sama lain. Mobilitas di sana terbatas dan malam hari bukan waktu yang ramah untuk berada di luar rumah. Tapi karena sebuah urusan yang mendesak, aku harus kembali ke kota lebih awal melewati jalan yang menurut penduduk sekitar sebaiknya tidak dilewati setelah maghrib. Jalan itu memotong sebuah kompleks pemakaman tua yang dikenal dengan nama Kuburan Waringin. Aku ingat betul, seseorang dari keluargaku sempat berujar, kalau kau melewati kuburan itu malam hari, jangan menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan pernah menoleh. Aku hanya mengangguk saat itu, menyimpan nasihat itu sebagai bumbu cerita rakyat yang terlalu sering didengungkan. Aku mengendarai motor seorang diri. Jam di ponselku menunjukkan pukul 23.42 saat aku tiba di persimpangan menuju jalan pintas itu. Jalur alternatif butuh waktu tambahan hampir 1 jam, sedangkan jika melewati pemakaman hanya perlu 15 menit. Aku sempat ragu, tapi waktu membuatku mengambil keputusan cepat. Jalan masuk ke kompleks itu sunyi dan tak terawat. Pohon-pohon besar berdiri kokoh di sisi kanan kiri, cabangnya menjulur seperti tangan-tangan tua yang siap meraih apapun yang lewat. Udara mendadak lebih dingin, meski tak ada tanda-tanda hujan. Motor kupacu pelan karena pencahayaan nyaris tidak ada. Hanya lampu depan yang menjadi satu-satunya sumber peneranganku. Nisan-nisan tua mulai tampak di sisi kiri dan kanan jalan. Sebagian miring, sebagian sudah tak terbaca tulisannya. Aku menelan ludah, mencoba mengusir rasa gelisah yang mulai merayap pelan. Tapi tiba-tiba mesin motorku tersendat. Lampu depan meredup lalu padam total. Motor berhenti begitu saja. Aku mengumpat pelan, mencoba menyalakannya kembali. Gagal. Aku turunkan standar motor dan turun. Begitu kakiku menyentuh tanah, aku baru sadar tempat ini benar-benar berbeda. Udara tidak hanya dingin, tapi berat. Seperti menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Seperti ada ribuan mata menatap dari balik gelapnya malam. Aku mengaktifkan senter ponsel. Cahaya redupnya menyapu deretan nisan yang terlihat seperti berjajar tak berujung. Aku mulai berjalan, berusaha tetap tenang. Dalam hati berdoa meskipun aku tak terlalu religius. Tapi malam itu, aku tahu bahwa doa adalah satu-satunya tameng terakhir. Belum jauh aku melangkah, suara langkah terdengar di belakangku. Jelas dan berirama pelan. Aku berhenti. Suara itu pun berhenti. Aku mencoba meyakinkan diriku itu hanyalah gema dari langkahku sendiri. Tapi saat aku melanjutkan langkah, suara itu kembali. Kali ini lebih dekat. Aku ingin menoleh. Tapi suara peringatan itu kembali terngiang di kepalaku. Jangan menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi. Jantungku berdegup lebih cepat. Nafasku mulai tidak teratur. Aku mempercepat langkah, tapi suara di belakangku kini tidak hanya langkah kaki. Ada suara napas. Berat. Seolah berasal dari tenggorokan yang penuh lendir. Kemudian, dari sudut mata, aku melihat bayangan putih melintas cepat di sisi kiriku.
Aku spontan menoleh dan menyesalinya seketika. Di balik sebuah nisan besar, berdiri sosok perempuan. Pakaiannya lusuh seperti kain kafan yang tidak dibungkus sempurna. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Tapi matanya menatapku langsung. Hitam, penuh luka, penuh dendam. Aku tidak sempat berteriak. Kaki ini hanya bisa bergerak atas dorongan naluri. Aku berlari, meninggalkan motor, meninggalkan logika. Yang ada hanya satu, pergi dari tempat itu secepat mungkin. Tapi jalan itu tak kunjung habis. Langkah kakiku membawa ke sudut lain dari pemakaman yang terasa asing. Seperti diputar-putar. Seperti tak ada ujung. Setiap tikungan terasa sama. Setiap nisan serupa. Dan yang lebih menakutkan, suara tawa mulai terdengar. Pelan lalu ramai. Seperti sedang diolok-olok oleh sesuatu yang tak terlihat. Di tengah keterpaksaan itu, aku melihat cahaya. Sebuah surau kecil di ujung jalan. Lampunya remang, tapi itu satu-satunya harapan yang kutemukan malam itu. Aku segera mendekat. Sesampainya di sana, aku mendapati seorang lelaki tua sedang duduk bersila. Ia menatapku lama, lalu berkata dengan suara berat, "Kau melihatnya, ya?" Aku mengangguk tanpa suara. Ia menarik napas dalam, lalu menyuruhku duduk dan membaca beberapa ayat suci. Tangannya gemetar saat memberikan segelas air putih. "Kau sudah disentuh," katanya lagi. Dia suka mereka yang keras kepala, yang menyepelekan nasihat. Dia tak ingin ditantang. Aku bertanya siapa sebenarnya dia. Lelaki itu menjawab perlahan, "Di makam ini ada satu liang tua yang tak pernah bisa disentuh siapapun. Konon isinya seorang perempuan yang mati dibakar oleh warga karena dituduh pembawa sial. Tapi tidak ada bukti. Ia dikuburkan tanpa nama. Tak ada doa, tak ada tangis. Sejak itu, siapapun yang lewat tanpa izin akan dia hampiri." Tubuhku gemetar. Tapi lebih dari itu, aku merasa sesuatu telah menempel di belakangku. Setelah beberapa jam di surau itu, lelaki tua itu mengantarku keluar. Jalan yang semula tak berujung kini terlihat sangat pendek. Aku kembali ke tempat motorku yang entah bagaimana menyala tanpa masalah. Aku mengucapkan terima kasih, tapi lelaki itu hanya berkata, "Aku hanya menuntunmu keluar. Tapi belum tentu dia sudah melepaskanmu." Aku pulang malam itu dengan pikiran kosong. Tapi satu hal yang tidak pernah hilang sejak kejadian itu adalah suara napas berat di dekat telingaku setiap tengah malam.